Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan sedikit menceritakan apa yang saya ketahui terkait dengan daerah saya, yakni Desa Kemiri yang berada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah ke desa saya atau rumah saya, ya. Kemiri omai koko ya. Oke. Oh. Jadi untuk yang pertama, jadi Desa Kemiri ini salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pacet, yakni lebih terletak di lereng Gunung Giliran yang terdiri dari 4 dusun, yakni ada dusun Kemiri sendiri, kemudian dusun Sukorejo, dusun Mono, dan dusun Merasih. Nah, untuk terkait mayoritas mata pencaharian masyarakatnya itu yang paling banyak itu petani, dan karakter dari masyarakat desa saya itu karena sesuai dengan juga adat istiadat yang turun-temurun, itu karakternya ya seperti desa pada umumnya, yakni gotong royong dan jiwa sosial yang sangat tinggi di antara warga masyarakatnya. Nah, kemudian untuk Desa Kemiri sendiri itu jumlah penduduk terbarunya yakni totalnya itu 4.001 jiwa, dengan jumlah laki-laki yaitu 1.994 dan perempuannya itu 2.007. Nah, untuk luas wilayahnya sendiri itu 289.285 hektar. Nah, kemudian terkait dengan sejarah di Desa Kemiri ini, itu dulu itu salah satu nenek moyangnya atau yang biasa kita sebut yang bapak desa itu ada 2, yakni Mbah Laut dan Mbah Butik. Nah, mereka berdua ini adalah orang yang pertama kali menemukan suatu kawasan atau hutan yang banyak pohon kemiri, tahu pohon kemiri. Nah, maka dari itu dinamakan Desa Kemiri. Dan makamnya sendiri itu berada di Punden, di kebetulan di dusun saya di Desa Kemiri, di dusun Kemiri. Nah, sebelum itu, ya, itu. Nah, kemudian untuk sejarah kepemimpinannya sendiri untuk kepala desa, yakni yang pertama itu dulu waktu setelah kemerdekaan itu Mbah Lurah Jalal yang pertama, yaitu sekitar tahun 1991 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu ada Pak Kasim, jadi sampai 1999. Kemudian yang ketiga ini almarhum Pak Lurah Asmadi SIP sampai 2013. Kemudian yang selanjutnya itu Bapak Sukarman dari 2013 sampai 2020. Dan untuk yang sekarang ini Bapak Tutu Budi Santoso. Nah, kemudian untuk terkait di yang saya ketahui di struktur pemerintahannya sendiri di Desa Kemiri ini, untuk kepala desa sekarang ini Bapak Tutu Budi Santoso. Kemudian untuk sekdesnya alhamdulillah Bapak saya sendiri, Bapak Nurul Huda. Kemudian ada Anaknya Pak Cari itu, Pak. ada 3 kaur dan 3 kasih. Ya, untuk kaur keuangan itu Mbak Linda Parnawati, kaur umumnya Mbak Irin Oktaviani, kaur perencanaan Mbak Cindy Emma Alifani. Kemudian untuk kasihnya sendiri ada kasih pemerintahan, ini Mas Yoyo Hermawan. Kemudian ada kasih kesejahteraan, ini Bapak Prasetyo Budi Hartanto.
Kemudian untuk kasih pelayanannya ini Bapak Sumarto. Dan kemudian untuk yang apa? Ini nggak masuk dalam struktur tapi P3M ya, atau Mudin. Nah, ini itu Mas Latif, Nur Muhammad Latif. Kemudian ada satu apa ya, yaitu staf operator SESKEUDES, ini staf operator sistem keuangan desa. Kebetulan dari alumni juga ini Mas Noris Tiadana, Mas Koko. Nah, kemudian dari struktur desa itu ada di bawahnya ada 4 kepala dusun. Ini kepala dusun Kemiri, dusun saya sendiri. Ini ada Bapak Arang Sudarsono. Kemudian dusun Sukorejo itu Pak Sulistiawan. Kemudian di dusun Merase itu Pak Sumarto. Kemudian yang di dusun Nono ini masih belum ada karena kemarin sempat ada problem. Nah, PJ-nya sementara ini dari kasih kesejahteraan ini Pak Taranto. Kemudian di desa saya ini keseluruhan satu desa itu ada 33 RT dan 8 RW. Nah, untuk RW sendiri itu hanya apa ya, pengatasnamaan saja, tapi itu tidak berjalan sebenarnya, atau tidak ada RW, hanya RT saja. Dan untuk di desa Kemiri sendiri itu ada sekitar 14 RT. Kalau di dusun lain saya kurang tahu ya dusun lain. Bisa. Di dusun. Kalau di satu desa kan 33 RT. Ya. Di dusun saya sendiri 14. Nah, untuk kalau ada itu anggota DPD. Nah, karena DPD di desa saya ini kurang berpengaruh atau kurang terlihat, mungkin saya hanya mengenal 2 orang, yakni siapa namanya? Pak Iwan dan Pak Mas Uji. Nah, itu dari DPD. Kemudian untuk terkait tentang desa saya ini kan apa? Ada juga lembaga seperti PKK yang saya tahu itu PKK, kemudian PKK dan hanya Karang Taruna, mungkin itu saja. Nah, untuk Karang Taruna saya sendiri ini dari keempat dusun ini yang paling aktif itu cuma satu, yang dari dusun Nono. Karena di situ memiliki wadah bagi Karang Tarunanya itu ada hasilnya ini apa, musik bukan musik, orkes dan apa, patrol. Jadi terus Karang Tarunanya di sana itu juga kompak. Kita kayak di tiga dusun ini itu hanya kompaknya itu pas ada acara saja. Itu kemudian untuk secara adat istiadat atau budaya atau tradisi di daerah saya itu, karena apa ya, sekarang dari dulu itu mayoritasnya NU itu ya seperti NU pada umumnya, tetapi tidak meninggalkan atau kebiasaan atau tradisi nenek moyang zaman dahulu. Jadi misalkan kayak ruah desa. Nah, ruah desa itu kalau dulu itu mungkin kebuden bawa sesaji itu ya, bawa sesaji terus bawa apa, lalu apa itu. Sekarang itu belum dilakukan, tetapi itu diganti dengan kenduraan bersama atau bawa tumpeng, Barian itu bersama. Kemudian apa ya sama pada dijauhnya di depan, selampan, dan lain sebagainya. Jadi semua itu kalau untuk dengan ini semuanya ya bisa seperti apa. Kemudian terkait untuk ruang dusun ini biasanya itu beberapa dusun itu beda
berbeda ruang dusunnya sesuai karena mereka itu memiliki ini apa kayak dari pundennya itu sendiri-sendiri meskipun punden utamanya itu dari desa sendiri tetapi di beberapa dusun ini juga ada punden-punden dan itu saya kurang tahu siapa nama orangnya dan biasanya kalau ruang desa itu ya sama seperti umumnya ada biasanya wayangan. Nah biasanya ini sebelum hari raya itu ada ini kayak kalau sekarang itu ngaji bersama bahwa ini sendiri apa makanan atau berkat itu bawa sendiri dari rumah masing-masing kemudian dibukakan dan itu tradisional mayoritas ada budaya di daerah Pacet ini kan bandengan ya. Nah di desa kami sendiri itu sudah memiliki kesenian bandengan terutama ada di 3 dusun yang satunya dusun orang ini tidak punya karena entah tidak buat dulu atau gimana. Nah tiga-tiganya ini memiliki kesenian pencaksilat bandengan dan masing-masing dusun yang dimiliki sendiri itu namanya kalau tidak salah itu Tartas Jati, kemudian di Sukorejo itu ada bandengan apa namanya Tiang Macan Putih, kemudian di Dusun Rase itu karena pundennya itu saya ingat pundennya itu makamnya Mbah Lawu. Nah itu dinamakan Kirolo Lawu. Jadi untuk kegiatan dari karang tarunanya antara 3 dusun ini cuma dusun orang tadi itu biasanya kegiatan itu mungkin di kesenian bandengan itu yang masih berjalan sampai sekarang. Nah kemudian untuk masyarakatnya sendiri untuk pendidikan itu saya kurang tahu datanya ada mungkin tadi Ada berapa lembaga pendidikan di sana? untuk lembaga pendidikan itu ada ini Pak 2 SD 1 TK dan 1 PAUD ya, di desa kami mungkin untuk lembaga pendidikan itu kalau lembaga pendidikan secara apa ngaji atau TPQ ya TPQ itu yang saya tahu itu ada 1 desa itu di dusun saya sendiri ada 2 ada 5 kalau di desa terkait pendidikan kemudian terkait masyarakatnya sendiri karena mayoritas di daerah Pacet itu bertani rata-rata pasti mata pencahariannya kalau nggak petani atau yang punya tanah sawah dan juga buruh tani. Tetapi di desa saya ini sangat unik karena ada di dalam satu desa saya itu ada ini kalau bakul pengepul sayur. Nah itu paling banyak di Pacet. Dalam satu dusun saya sendiri itu orang lebih itu 30 lebih orang yang usaha pedagang sayur. Entah itu dari mulai yang besar sampai juragan-juragan yang agak kecil, terus bawa motor, itu sekitar lebih dari 30. Dan mata pelajaran utamanya yaitu mayoritas di pertanian itu. Mungkin juga ada beberapa yang kerja di pabrik atau nah ini saya cerita tentang sedikit tentang wirausaha di desa saya. Semua ini tahu pedal bakar. Nah, pedal bakar itu bukan saya mengklaim, tapi memang awal mulanya itu dari dusun saya di desa ini. Nah, beliau ini awalnya Pak Hartono ini ketua RT3 sekarang. Ini dulu itu pedagang bakso. Jadi kemudian baksonya ini nggak terlalu laku dulu. Terus akhirnya dia punya inovasi, pentolnya, bakso pentolnya itu ditusuk, diselidiki, kemudian dibakar. Nah, itu menjadi laku keras dan sangat diminati banyak masyarakat di Kecamatan Pacet sendiri, terutama.
Nah, awal mulanya itu dari situ, kemudian dulu pentolnya nggak kayak sekarang ini kecil gitu, dulu gede. Terus akhirnya dia membuat itu, kemudian banyak warga atau masyarakat yang ikut kerjasama dengan dia, tadi menjadi karyawan. Kemudian dia itu punya aset sendiri gitu. Karyawannya itu bikin sendiri, akhirnya jadi banyak kayak sekarang gitu. Untuk terkait usaha pentol bakar. Kemudian Sosial politiknya? Ini sosial politiknya mungkin. Yo, partisipasi politik Nah, partai kalau apa? partisipasi politik, nah, di daerah saya itu sangat ini ya, situasi dan politiknya itu sangat apa namanya, ya, sangat panas lah kalau itu ya. Enggak artinya. Jadi memang ada beberapa, kalau saya lihat itu bukan hanya yang di pemerintahannya ya, tetapi ada beberapa tokoh warga masyarakat di Kemiri ini. Sebenarnya alasannya kalau saya tanya orang-orang yang di pemerintahan itu, alasannya itu beliaunya ini, tokoh-tokoh ini pengen maju dalam pemerintahan desa, tetapi karena masalah persyaratan ini jenjang pendidikannya itu masih SD rata-rata itu orang. Nah, jadi ya itu memang memiliki inovasi bagus di masyarakat. Kadang itu menggerakkan masyarakat untuk kegiatan apa itu dari tokoh-tokoh itu. Tapi kadang juga ada kayak kebijakan dari desa tentang apa. Nah, yang ngeresek itu yang itu tokoh-tokoh tersebut. Sebenarnya alasannya beliaunya itu ingin maju tapi nggak bisa. Karena tingkat pendidikannya. Kemudian kalau ini potret beberapa tahun lalu ya 2020 tentang terkait apa, pemilihan kepala desa, itu sangat ini sangat panas ya. Jadi bahkan sampai sekarang itu masih ada kayak terbawa suasana ini. Soalnya teman saya sendiri bukan teman sepantaran ya teman ngopi-ngopi gitu, tapi sudah itu sempat dulu mencalonkan kepala desa sekitar habis berapa gitu, kemudian nggak jadi. Yang jadi masalah dia itu bukan yang kepala desanya itu, kemudian ada lagi beberapa tahun kemudian itu ada pemilihan terkait kepala dusun, kan sempat kosong itu karena ada kasus dari kepala dusun di desa ini itu dusun sendiri, kemudian itu beliau itu korupsi uang apa gitu, dan kemudian itu diturunkan oleh masyarakat. Nah, kemudian pemilihan ini teman saya itu ikut lagi. Nah, ini bukan apa ya, menjelekkan kepala desa atau apa, tapi ya itu teman saya itu sudah mengirimkan biaya sebesar 110 atau berapa itu kepala dusun. Nah, itu kurang tahu persiapannya untuk kepala desa. Nah, itu kepala desa itu mengiyakan ya jadi karena ada kesepakatan gitu. Nah, pas hari hanya itu kan tetap menerapkan kayak ujian gitu. Terus teman saya ini yang jalan kepala dusun ini tiba-tiba waktu pengumuman itu selisih berapa nilainya, itu selisih 2 atau selisih 3 gitu dengan saingannya karena ada 3 calon dalam. Nah, Itu mencalonkan apa? Kepala dusun. Nah, rupanya yang jadi ini beliaunya ini mengeluarkan biaya 150 juta. Jadi teman saya itu sampai istrinya itu semua waktu pengumuman itu, karena kan udah ada pimpinan sebelumnya dari kepala desa tadi masyarakat yang bersih udah ada pimpinan sekitar itu, terus udah ada kesepakatan ya, tetapi kemudian nah, kemudian yang sering terjadi pergerakan sosial politik di daerah saya itu karena kan
sering itu terjadi masalah antara perangkat desa atau enggak tokoh desa dengan masyarakat. Dulu yang pertama itu waktu tahun berapa ya, kalau nggak salah 2018 kalau nggak 2019. Ada tokoh desa ini melakukan apa ya, kontrak atau apa itu dengan pihak yang melakukan penambangan itu sudah dengan warga yang di tanah. Nah, sudah untuk tanahnya kembali. Nah, tapi yang menjadi problem ini kan alat apa ini? Eskavatornya ini kan nggak bisa langsung menuju tanahnya yang dijual tadi. Jadi kan melewati sawahnya orang-orang yang lain. Nah, itu yang dibingung warga dulu. Jadi ada kurang itu di balai desa itu terkait masalah itu. Kemudian yang terakhir kemarin itu yang di kepala dusun itu sama masalahnya. Ada orang jual tanah untuk dijadikan diambil batu. penambangan batu hasilnya, tetapi melewati sawah dari warga yang lain. Nah, warga yang lain ini tidak setuju, akhirnya diturunkan ke kepala dusun. Nah, kalau cukup mungkin itu bisa saya sampaikan terkait tentang desa saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada Barangkali yang ada yang perlu ditanyakan terkait tentang desa saya, apapun itu, terkait masalah Karang Taruna dan lain-lain. Kalau bisa cari erek apal. Kekengan pusat iki kekengan. monggo. Mungkin atau begini tentang terkait tentang ini, mungkin apa yang akan di desa teman-teman itu tanyakan ke saya, apakah sama atau gimana itu ini bisa. Jadi mungkin ini saya bertanya apa yang dikatakan oleh Mas Adi tadi mengenai terkait dengan sistem kudeta dari kepala dusun. Nah, ini sangat menarik. Karena apa? Karena sama ketika kudeta kepala dusun, maka yang banyak atau yang isu yang banyak itu adalah kudeta kepala desa, maka ini. Nah, sedangkan yang kudeta kepala dusun ini ada sangat langka. Mungkin sangat menarik ketika membicarakan dengan kudeta kepala dusun hingga problem-problem yang dialami di dusun Mas Adi atau dusun-dusun yang lain itu bisa menjadi pembelajaran banyak. Jadi mungkin bisa lebih signifikan ketika membicarakan kronologinya gitu. Biar lebih enak. Jadi saya tanggapi pertanyaan Mas Adi tentang apa ya? Kudeta, kalau desa bukan kudeta ya. Penurunan inilah kesempatan lah. Jadi mengapa kok Pak kepala desa? Nah, jadi kronologi itu begini. Kejadian itu kurang tahu ya kapan itu, tapi kalau nggak salah itu 2 tahun kemarin ini, nggak sampai 1 tahun kemarin itu kejadiannya. Nah, itu awal ceritanya itu memang di samping dusun saya, di samping desa saya, di desa Biu, itu sudah terjadi penambangan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, orang yang punya penambangan ini atau orang yang bukan yang punya ya, apa ya, kayak direkturnya kalau nggak apa ini, kayak yang di pengoperasiannya itu ingin membuka kawasan yang lebih luas. Jadi sudah ada penambangan, tetapi nah terlihat ada potensi di salah satu tanah itu
Dusunono. Nah, itu ingin dibeli oleh penambang ini. Kemudian beliau penambang ini itu terus dibilang sama yang punya lahan, yang punya sawah itu. Kemudian, nah bukan kesalahannya. Seharusnya kan melalui kepala desa dulu ya, atau gimana itu. Nah ini tuh tidak, tapi langsung ke kepala dusun. Kepala dusun itu entah menjadi saksi terkait transaksi itu atau mengingatkan terjadinya pembelian tanah itu. Nah dari situ sudah deal terjadi pembelian. Nah tanah ini tuh sudah menjadi, kok itu sudah dealnya itu saya nggak tahu sudah deal atau belum, cuma rumor di warga itu sudah ada kalau tanah itu mau dibeli. Nah, yang dikhawatirkan warga itu apa? Karena kan tidak ada akses untuk kendaraan ekskavator dan truk pengangkutnya itu menuju sawah, otomatis kan akan melewati sawah-sawah warga. Nah, maka dari itu para warga Sumono itu meminta kejelasan kepada para dusun. Kok bisa terjadi kayak begitu? Nggak dinegosiasikan dulu sama warga yang punya tanah atau punya sawah itu, nggak dinegosiasikan dulu. Nah, dari situ itu mungkin nggak tahu ya problemnya sebelumnya sudah ada masalah atau belum terkait kepala dusun ini dengan warganya. Jadi setelah mau ada ekskavator mau masuk itu dihadang sama warga, itu jalannya menuju ke sawah itu. Kemudian warga melakukan protes pada kepala dusunnya itu, dan para saya lain menyikapinya lebih baik daripada terjadi masalah yang lebih panjang. Akhirnya dibunuhkan lah itu, akhirnya kosong. Nah, jadi terkait masalah itu terjadi itu mungkin karena kurangnya sosialisasi di antara kepala dusun itu terkait warga dusun itu kalau mau ada bagian gitu. Jadi entah itu kalau mungkin kalau ada informasi atau ada sosialisasi mungkin akan jadi itu, karena nilainya juga sangat banyak untuk masuk ke dusun atau desa, apalagi pada masyarakat itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan kepada yang terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain kalau mau tanya terkait dengan saya. Terkait yang lain bisa juga sejarahnya. Nah ini kan bisa saya tangkap ya dari presentasi dari Yanuar terkait dengan desanya. Saya kira desanya sangat potensial sekali ya. Jadi ada beberapa banyak dari sisi ekonomi mata pencarian mereka sangat dinamis. Artinya ada petaninya, ada bakulnya. Nah, ini juga ada galian C-nya ini yang juga terkait dengan alam geografinya. Nah, ini persoalan galian C ini kan sebenarnya bukan hanya urusan desa, tapi urusan pemerintah pusat juga, pemerintah daerah terkait dengan izin galian C itu kan seharusnya yang mengeluarkan izin bukan dari desa. Tapi ketika ada persoalan, masyarakat desa yang kena imbasnya. Misalnya kalau kemarin dia punya izin kemudian lewat jalan poros desa, siapa yang bisa melarang kalau dia juga punya izin? Ini perlu pengkajian terkait hal itu ya. Apalagi konservasi alam, bencana ini kan juga harus tetap dilestarikan ya. Siapa saja yang ya jangan berpikir hari ini anak cucu kita, generasi kita, nenek omamu wis gersang longsor lah yo lembut ya cari ini kemiring daerah miring lereng ini ya. Itu. Nah, ini yang perlu kita mungkin luar bisa pelajari terkait dengan itu. Apa hal-hal yang menarik sekiranya nanti Anda bisa kembangkan setelah Anda lulus nanti. Mungkin terkait dengan
fasilitasi para pedagang, misalnya diciptakan pasar desa atau pasar sayur. Kan di Pacet kemarin juga ada pasar sayur yang di siapa itu India itu lah, siapa itu ya kakak kelas itu terkait pasar sayur itu ada. Nah itu difasilitasi oleh desa biar masyarakat juga menjadi sentra penjualan dari pedagang sayur atau hasil produksi pertanian masyarakat sekitar situ, sehingga bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat juga ikon desa selain ke produksi yang lain. Terkait kependudukan, Jasa melihat penduduknya 4.100 loh. Kayaknya gak tambah si Cina gini. Dan mayoritas perempuan. Mbuh perempuan usianya piro rek? Ya, nek usianya di atas 50 40-an yo berarti akeh mbah-mbah kan. Nah, ini juga potensi. Anda harus bisa membaca itu. Terus yang belum saya lihat terkait dengan wisata barangkali. Mungkin saya menambahkan terkait wisata tadi lupa. Wisata untuk potensi wisata di saya itu terutama itu di Dusun Merasir. Nah, di situ ada tempat wisata yang mungkin teman-teman tahu, ada puncak pendakian itu Bukit Cendono. Kemudian yang satu lagi ini oleh investor dari Surabaya itu Plastik itu ya. Nah, mungkin itu terkait wisata desa saya. Itu yang ngelola siapa? Plastik itu investor apa desa? Beliau itu investornya itu membangun, kemudian yang mengelola itu masyarakat Dusun Merasir. Berarti ada bagi hasil ke desa juga? Kalau penjualan di dalamnya kurang tahu ya. Kemudian yang parkir, yang lain-lain itu teman-teman dari karyawan Dusun Merasir. Nah, itu kan termasuk potensi yang bisa menjadikan inovasi tata kelola desa sebagai peningkatan pendapatan asli desa kalian atau desamu. Nah ini mungkin gambaran-gambaran umum yang barangkali nanti bisa Anda kembangkan ya terkait dengan itu. Kemudian hal kesenian saya kira juga masih banyak ya. Nah, itu kono Gus Lutfi Hakim masalahnya ya. Gus Lutfi itu spesialis apa ya? Ru'yah dan apa ngono lho pokoknya. Ini menantunya ini Pak, menantunya Yai yang ada di desa saya. Yai Iskandar Muhyiddin. Beliau kan dari Ngoro ya? Iya, dari Ngoro. Ya. Dia juga politisi dari Demokrat dunia. Ya, pokoknya Mojokerto kan setengah DDR. Nah itu kan bisa Anda lihat. Belum lagi nanti terkait dengan mungkin Anda bisa juga menggali tentang apa yang Bapak Alas sesepuhmu. Latar belakang beliau itu saya kira tidak jauh dari kegiatan aktivitas masyarakat di situ. Mungkin Mbak Laut sama Mbak Sita tadi sing sesepuhmu. Mbak Laut sama Bukit. Nah, Bukit. Nah, itu kan kok istilahnya laut nggak bukit kan ngono ya. Mungkin dari situlah wilayahnya atau mungkin apa. Itu Anda perlu lestarikan karena ngomong desa saya kira tidak lepas dari nenek moyang atau karena ngomong desa itu kan penduduknya saya kira masih hampir di atas 60% asli penduduk situ, bukan pendatang kan ya. Makanya karakternya tidak jauh dari situ. Atau bisa juga ada keluarga dari Mbah itu. Masih. Nah itu biasanya kalau ngomong elit tokoh masyarakat desa itu biasanya masih didengar dan masih berpengaruh biasanya. Nah itu ada ini Pak, mitos di desa saya itu terkait kepala desa itu yang jadi itu pasti dari dusun sendiri, nggak bisa dari dusun lain. Sudah ada beberapa dulu itu mencalonkan dari dusun lain itu pasti kalah. Nah ini perlu dikali.
Skenario seperti apa? Ya kan. Bukan diatur, bukan apa ya. Kalau saya lihat itu memang kayak kepala desa itu enggak. Kalau kepala desanya kuat di ilmunya, pendidikannya, nah itu pasti kalah karena sosialisasinya itu kurang, pasti kalah. Tak cuma mau suke atau apa itu pasti kalah. Hanya kan yang jadi kepala desa ini karena ini lebih gitu karena Oh, berarti keturunan. itu pasti. Ini kan mesti rumus ya, Rek. Belajar dari situ, maka saya kira di desa lain juga seperti itu. Jadi ketika dia mau mencalonkan, itu gak butuh dukungan, itu tidak hanya dukungan pemilih, tetapi para leluhurnya itu biasanya di umane leluhur itu duwe apa jenenge jas sing so Antasuna apa itu ono itu Antasena iku lek iku ya menurut logika kita dari kajian keilmuan mungkin ya rada nggak masuk akal, tapi fakta itu terjadi. Uang tidak berpengaruh, uang pintar gak pengaruh, tetapi itu terjadi. Begitu sih, ini hampir sama di medali misalnya. Sing ngebom 20.000 sampai 10.000, kenapa yang menang yang 10.000? 20.000 ditambah aspal jalan loh, Rek. Loh, jalannya di aspal loh. Loh, kok kalah? Nah. Apa kok mancani masyarakat? Oh, masyarakat itu hebat, Pak. Berarti coro ya padha eleke tapi milih sing rada apik lah ya. Berarti masalah koruptor tapi milih sing gak nemen-nemen malinge ngono lho. Apakah seperti itu? Nah, ini kan sebuah kajian. Sebuah fenomena pola kepemimpinan yang ada di desa kalian. Bisa juga memang wong cene trae lurah ya, putu-putune biasa dadi lurah kan ngono. Padahal nek ngomong demokrasi, ya, bahkan turunannya ketek banda ya. Tapi di daerah kita, di desa kita, saya kira yo silsilah itu kadang yang mempengaruhi, Rek. Nek kadang masih silsilah maling tapi bandole istilahnya apa istilahnya? Tokoh ya. Tokoh ya angel. Iku kadang iku garai menang ya kan? Ya, artinya di daerah saya itu juga ada tokoh judi. Ya, dia itu corono bandol. Bandol itu apa sih bahasanya? Pimpinannya main ya. Tapi dia ditokohkan di masyarakat, dia berpengaruh di daerah itu atau di desa itu. Dan mereka masuk di jajaran pemerintahan juga. Hari ini ngomong pemerintahan kan, ngomong masyarakat kan gak ngomong apik dok. Ya wong api etan gak gelem tandang gawe, gak gelem nyekel pacul ya. Ya ono sing nyekel pulpen, ono sing nyekel tasbih, ono sing nyekel keris, ono sing nyekel cetok, ono sing nyekel sutil, iku ono mesti. Ya, artinya ono sing bagian masa, ono sing bagian pas terjadi. Nah itulah gambaran masyarakat kita di desa kita. Ini baru di desa wilayah Mojokerto loh ya. Kita tidak mengulas di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia ada ini kalau kemarin ikut kuliah umumnya Prof Hanim, saya kira bahwa struktur pemerintahan desa kita yang Jawa itu seperti apa, yang Kalimantan seperti apa itu ada. Bahkan struktur yang sekarang itu adalah mengadopsi dari pemerintahan Jepang. Bahkan Prof Hanim mengatakan sesungguhnya pemerintah desa itu tidak ada malah. Desa itu hanya korporat negara, objek sasaran dari para kebijakan pemerintah pusat. Yonek dari beberapa kriteria yang sampai hari ini tetap ada, status pemerintahan kita semi informal kan ya, wong abdi negara, dewe kepala desa loh Rek, tetapi gak duwe nomor induk pegawai negeri misalnya, gak masuk gak. Ada departemen, ada kementerian sendiri, dia mengolah, menggaji sendiri. Kalaupun ada dari negara itu hanya sebagai tunjangan. Ono pensiunane Pak Bayan ono. Pensiunane nek wong tokoh masyarakat ya paling ndak diingat
anak turunnya dikirimi doa. Iku nah ini yang menjadi pelajaran bagi kita untuk mengenal desa kita masing-masing. Jadi terkait dengan kasus elit politik itu mungkin Anda bisa nonton. Lah, ngene iki rek, nek kamu gak sinau ya, bek-beke menen duwe kepingin dadi pamong, dadi lurah. Nek apal petane ngene. Wis karis. Oh, bagi masyarakat itu sebenarnya seperti ini. Pendekatannya harus menggunakan. Gak iso kon pendekatannya nek wong klenik, wong ideologine kuat, sangono pira ya diterima tok kon. Ya gak dipilih kan ya. Masih pau winter ya apa tapi nek wonge gak patek gembulna masyarakat juga dienggo mek masyarakat. Gak dipakai di masyarakat. Nah, ini fenomena fakta keilmuan tentang keberadaan desa di negara kita. Hanya satu desa. Tapi ini fakta, ini yang Anda lakukan. Anda yang suatu saat yo masih bapakmu yo gak tadi cari selamanya kan ya. Yo bisa juga di batas usia sampai 60 mun. Nah, kira ya. Lah itu sapa meneh nek gak sampean-sampean maneh. Kalau Anda tidak aku gak masuk ke pemerintahan tapi masuk ke dunia-dunia yang menurut Anda dekat dengan Wawakmu lho yo paling omahmu masih rabi oleh Mojosari BPN di warisanku luwih nek gak nggawe omah Mojosari ya lho. Ya nek Kemiri kan ngono ya. Atau mungkin wis paling tuh perumahan lho paling ndak ya tetep kamu gak akan kembali lagi ke. Ini yang menjadi catatan. Ini baru satu desa belum desanya ya, belum desanya. Terkait dengan omongan yang menarik juga terkait dengan galian C ini juga potensi juga merusak ya. Ini kalau kekuatan masyarakatnya tidak lemah ya besomu kocar kacir kan. Yo akhirnya gersang yo nek seharusnya kalau galian C itu dilakukan secara benar ya izinnya harus lengkap. Terus kemudian setelah ada galian C ada rehabilitasi juga. Lah nek kadang pengusaha mari ono masalah ya tinggal geledak kon. Ya sekedukan jero-jero dijiarone ya. Lah terus apa sing ngeramut? Nah, ini menjadi persoalan. Karena saya melihat pengalaman di desa saya di Dawar itu seperti itu. Ada pengusaha yang nakal rek. Mari ngambil lemah pirang-pirang rit mari ngono ditinggal geledak, kan rehabilitasi. Akhirnya apa? Kalau kemarau kekeringan. Kalau hujan banyune gak terus. Nek kok pacet mungkin banyu jo anu lah kok ono tada hujan e. Bahaya paduke bendungane gak kisenan ya jare. Ya. Lah ya piye bertani lah iku. Ya aja mikir saiki, anak turunmu piye rek ngono lho. Nah, ini juga menjadi sebuah kajian. Misalnya kalau Anda melihat terkait dengan di daerah Anda di Kemiri atau mungkin mulai toko Gondang itu kan sampai itu kan banyak galian-galian yang mungkin banyak pengusaha, banyak konflik, banyak dinamika terkait dengan itu ya. Saya dulu pernah kok membackup advokasi tentang galian C. Jadi tanah itu dituku, dikeduk, sing sebelah gak dituku. Kemarin ngono tanah longsor nang sing dikeduk. Ya apa? Melon dikon. Ayo. Ya apa ngono ku nasibe, ayo. Sebelah iki dikeduk rek, diambil. Digali. Mari ngono longsor lemahe sing gak dikeduk amblek nang ngene sing dikeduk. Lho, ya apa ning ngono iku? Melending. Terus di situ juga banyak aktor-aktor politik atau aktor-aktor keamanan yang membackup baik preman, formal maupun informal, bahkan sampai politisi. Sing backup untuk penyelidikan. Wong aku biyen musuhe Brimob musuhe Pasusune padha. Marung musuh Bupati MKP, langsung kei pistol, kandel tenan aku kulitmu. Bongkol ngono. Wis gak ngurusi kon ngono. Rapatnya di sini sama di depan kampus ini. Saya ketemu para aktivis sana.
iki awak dhewe iki wong cek lahir wingi ya. Terus gak katut pisan nek kono nek urusan yo kono ditembak kene ndelok sore ngono. Ya kita walaupun kita yakin bahwa kita juga nah secara hukum secara tapi nenek ngomong politik ngomong kekuatan ngono kene kendel gak apa-apa. Lah sing nggo omah. Ayo. Misale Nabil misale kon nggo embung cerik-cerik moro nggo omah parani preman sak Innova wong 5 ngono ibumu gak ngejer-ngejer puyuh-puyuh ngono. Nek kadang ngono rek dadi aktivis iku. Nah, kon awakmu gak apa-apa kendel ya. Arep meneh diparani to. Polisi sao serser 15 mumeti omahe dhewe iku opo. Ibumu gak kepuyuh-puyuh mbah. Wah, nopo le ngono. Iku sing loro ya, ono sing gak loro maneh. Pejabat kepala dinas teko, ngeng nggo sak kresek. Mbah, ya apa kon. Iku pengalaman saya ketika mengadvokasi di masyarakat seperti itu. Jadi para pengusaha itu kadang wis kong kali antara keamanan pejabat dan itu. Jadi awak dhewe iku pernah dibawakan uang sak kresek lho rek, ya apa? Jane ya butuh ya. Kayak gitu Pak, sakresek rek des. Ya apa, Le? Aja nyocet ae kan dutur rokokan ki lho. Apa ngene iku. Ini terkait dengan lingkungan. Berarti isu lingkungan, isu kepemimpinan, isu kebudayaan, isu tentang itu menjadi urusan masyarakat di desa kita. Selain urusan-urusan yang sudah didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada tetapi saya melihat beberapa rezim ini, saya melihat pemerintah desa kita itu hanya melaksanakan tugas-tugas administrasi dari pusat. Jadi banyak program-program yang telorongan bahasa saya itu top down ya, dari pusat. Yo jari ini wis reformasi, tetapi top down itu artinya apa? Ada program desain dari pemerintah pusat mikirin kok Jakarta, dilakoni ini kok kene kemiri kan ngono lho. Ya apa? Jadi mikirin kok Jakarta rek. Kalau nggak percaya mikirin kok Jakarta dulu nang etani terminal ada taman apa itu. Iku mikirin kok Jakarta. Apa iku usulane wong Jabon? Ayo. Apa itu memang potensi yang perlu dikembangkan di desa Jabon? Saiki dadine ya apa? Ya wujude ana bangunan iki. Anggarannya ono pasane ono. Tapi pengaruh nang ekonomi masyarakat enggak? Pengaruh nang itu enggak. Ya mbone jang-jange, tapi ya wis rusak paling. Kalau ke Soko misalnya, SMA Soko ya sebelah SMA Soko, lapangan SMA Soko. Iku biyen biasa ya di kompetisi sepak bola ngono ya. Saya kan dari taman. Ya nek hari ini ejek bangunane semene ejek ketok lho ya, kena ge foto-fotoan, tapi nek wis 2 tahun 3 tahun gas sapa sing operasionali keramut. Tuh. Selama ini melihat seperti itu. Kecamatan ada. Iya, karena itu programnya ekonomi kreatif. Setiap kecamatan satu paling tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan di pemerintah desa itu juga membuat inovasi di desanya masing-masing. Sing sukses kalau kita lihat di Mojokerto ya Ketapang Rame itu. Tapi pembangunan yang Bapak sebutkan itu di tiap kecamatan satu ada. Apakah itu menjadi tanggung jawab atau program dari pemerintah kabupaten atau kecamatan, Pak? Itu programnya pemerintah pusat. Pendanaannya bisa juga dari pusat APBN. Tapi pelaksananya bisa juga dari masyarakat, swakelola atau swadaya atau swadaya nggak mungkin, paling swakelola, paling bisa juga gitu. Atau bisa juga, terus pokok masyarakat itu roh bangunan. Nek ngomong keterlibatan, partisipasi masyarakat, mesti kan masyarakat berembuk. Misalnya di wilayahnya Kemiri tadi, ada wisata dan pendakian. Mungkin bisa di objek wisata atau apa, karena di wilayahnya beliau ini yang teman saya juga bangun itu ya, dari bekasnya
dam atau aliran sungai yang dibuat camping itu loh, Rajendra. Nah, Itu di atasnya. atasnya kan ya. Di atasnya desa. Nah, atasnya Desa Kemiri itu kan yang awalnya hanya sebagai apa ya, bendungan yang tidak terawat, sekarang mungkin bisa digunakan wisata dan sebagainya, dan itu bisa meningkatkan. Setelah itu baru neng uniku usulannya potensi yang ada di desa. Tapi nek moro-moro lahan pertanian dideking niku piye? Ya bukan, ya apa rek? Mbok iku kok iso tiba kono ya gak ngerti apa ya masyarakat desa Njabon ngusulno ya piye? Atau mungkin karena ya jaringan pusat akhirnya ini yang mungkin beberapa konsep pembangunan yang ada di desa kita bisa juga apa ya menjadi tak menentu. Jadi kedaulatan masyarakat desa itu, tapi nek kadang masyarakat hari ini diculno cul ya mliar ngono kan, gak diculno iku ya apa ditegeni ya lah itu. Nah, ini tantangan ke depan bagi kita kaum terpelajar dan adik-adik harusnya bisa menjadi itu. Nah itu bisa menjadikan kajian kita ke depan iki desa iki kek iya rek. Apa didadekno kelurahan kabeh ngono ya. Apa didadekno kota kabeh ngono. Ya mungkin kalau ngomong stigma pembangunan di desa itu kan mengadopsi dari pemikiran orang-orang kota ketika jalannya sudah gak jeblok, dicor, lampunya padang, apa itu dianggap sudah ada pembangunan dan dikatakan maju. Padahal yang ngomong keharmonisan, ketenangan, ketentraman di desa bukan itu saja. Justru nek embongi ngene iku malah gowo kabeh. Tegal gowo didol tuku Innova, tuku Nmax ngono ya. Pagere sing wingi teko daun luntas digenti wesi ya. Tandurane sing biyen iup-iupane ku wit nangka, wit jambu ganti galvalu. Nah, ya apa ning ngene. Ayo saiki nang desa terasmu apa? Lah galvalum kabeh. Iya. Iku rek, nek desa biyen kan enggak ada pohon-pohon, ana pohon sawo, pohon mangga. Nek musim mangga ya iso ngenteni kok sore jatuh pohon kan ngono. Iku ya mungkin dulu karena hiburan atau apa enggak begitu banyak ya, sehingga hal-hal seperti itu sudah merasa cukup. Tetapi ketentraman, kesehatan saya kira lebih efisien masyarakat yang dulu. Ya, jadi wong saiki gak gampang. Nah, ini yang jadi sorotan dari kajian kita, bagaimana masa depan dari desa kita atau pemerintah desa. Ya walau alam ya kita tidak bisa menghentikan era globalisasi, industrialisasi atau sebagainya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk siap menghadapi segala macam tantangan di masa mendatang. Kena dihindari rek, ngomong saiki informasi aja bu desa ya wis gak kena ditinggal. Ngomong internet saya kira wong desa malah akeh wong saiki. Nanti kabel telepon burung ono, kabel wifi wis ono ya. Lah ini yang perlu kita persiapkan bagi masa depan. Nah, kalau misalnya suatu saat ada adik memimpin desa kalian misalnya, atau menjadi tokoh, menjadi apa yang Anda harus lakukan gitu. Soal gelombongnya bapak oh ya betul kan, artinya bagaimana menciptakan sebuah keadilan sosial, kesejahteraan sosial itu bisa terwujud. Bahkan saya ingin ngomong kota, wah spirit Mojopahit, katanya balik nang Mojopahit mana yang ta? Maksudnya desa balik nang desa mana ya? Paling enggak ada sebuah inovasi, entah itu memadukan antara konsep tradisional ke modern atau bisa juga seperti apa, itu yang bisa melakukan.
Tapi paling tidak mulai hari ini Anda sudah mulai mengkaji itu, mempelajari itu, bagaimana perjalanan bangsa kita yang dimulai dari desa ini menjadi negara yang, karena banyak negara-negara yang luar dia tidak seperti Indonesia. Indonesia sangat kompleks. Tiga model apa lu siap gitu. Kayak Papua ngono jarene desa tiga model London tiga model terjadi rek. Sampe nang Lamongan ya, nang ini Sendang Dhuwur. Kumono kafe sih kayak Amerika ngono rek. Hollywood waduh. Saya datang jam 10 malam lampune piyo-piyo kafe besar. Nah, iku nduk Lamongan iki. Nah, saya ngomong pacet, saya nggak tahu pacet 5-10 tahun ke depan iki piye rek. Ya nek biyen iku tujuan wisata ya kono adem. Saiki saya kira mungkin wis ademe gak patek kaya biyen aja. Menungso ning panas kabeh pisan. Saya kira itu ya mungkin dari